walk number. Fungsinya itu untuk memanggil program yang mau jalan. Nah, di program ada juga walk number, Pak. Fungsinya itu untuk memanggil program yang mau diedit atau membuat program. Misalkan saya mau bikin program nih, saya klik walk number. Ketik aja namanya, Pak. Misalkan tes. Hasilnya tes, oke. Ada dua pilihan, EIA atau ISO program atau Mazatrol program. EIA ISO itu yang G-code program. Kalau Mazatrol ya Mazatrol, pilih Mazatrol. Nah, tampilannya seperti ini nanti Mazatrol, Pak. Kita pilih materialnya, misalkan materialnya carbon steel. Inisial Z ini apa? Nanti bisa tanda tanya ini. Ada tanda tanya. Inisial Z ini, dia sebelum nyampe titik 0 benda kerja, dia itu mau dikasih clearance berapa, Pak? Distance to go. Sebelum nyampe benda kerja, dia safety dulu. Biasanya 50 atau 100 itu. Ya, yang tinggi. Sebenarnya dikit juga nggak masalah sih. 50. Jadi 0 benda kerjanya di sini. Dia nanti kalau 50 dulu. Baru turun. Kalau 1 nanti wah terlalu dekat nanti. Kalau settingannya salah nabrak ya. ATC mode. ATC mode sini di sini zero return-nya. Zero return-nya itu dia mau Z dulu baru EGY atau EGZ. Paling aman Z dulu. Pilih yang 0 aja. 0. Kalau kita pilih yang 1, dia EGZ bareng. Habis dari sini ya set itu. Terlalu beresiko kalau ada clamping. Kalau 0 dia Z dulu, aman kan? Baru EGY. Multi mode di sini misalkan ada kayak seperti ini, ilustrasinya seperti ini Pak. Ada 5x2 atau tipe offset. Ini jarang digunakan sih. Cuman saya jelasin ya. Kalau multi yaitu kalau nolnya di sini materialnya ada 10, cuman dia barisnya line-nya ada 2, barisnya ada 5 gitu. Offset tipe ini ya untuk offset doang gitu. Cuman ini jarang dipakai. Mendingan ini off aja. Nah, kalau yang ada tanda apa nih? Jajar genjang apa nih? Diamond lah wajib. Itu nggak perlu diisi, Pak. Dia udah nggak bisa diisi juga. Di sini ada display, keterangannya dia, display workpiece. Material benda kerjanya itu mau di display apa? Mau ditampilin atau enggak? Ya, misalkan saya tampilin 1. Terus di sini kita milih materialnya. Misalkan materialnya bentuknya silinder. X atau R. Diameter of workpiece, maksimal diameter terluar dari benda kerja, misalkan 100. Y-nya karena ada diamond, dia nggak keisi, dia langsung lihat. Workpiece material dimension, Z-nya, tebelnya, misalkan tebelnya 50. Nah, ada keterangan di sini, Pak. Kalau ini displaynya saya nolin, dia nggak ada itu. Nah, itu kita baru bikin materialnya ini, Pak. Untuk bikin apa namanya programnya nanti. Di sini ada shift X, Y, Z sama angle. Shift-nya ini fungsinya untuk menggeser itunya, Pak, benda kerjanya. Misalkan kan kadang ada nih materialnya misalnya kotak ini. Misalkan kotak ini 100. Misalkan materialnya kotak. Nah, kadang kan ada, Pak, settingan dia minta koordinatnya nggak di tengah. Dia mintanya di pojok sini. Ya ini tinggal kita geser ini aja. Misalkan kalau di pojok kan setengahnya 100 kan 50. Setengahnya 100 juga 50. Nah, dia settingannya nanti 00-nya di pojok sini gitu, Pak. Fungsinya untuk menggeser itu material. Jadi nyesuaiin dengan apa nanti settingan yang di mesin. Misalkan di mesin settingannya minta tengah, yaudah kita di sini juga tengah gitu, Pak. Nanti efeknya apa? Nanti efeknya kalau settingannya di sini tengah, kita di pojok, sebenarnya nggak ada efeknya. Cuman pas simulasi doang. Kelihatannya berarti nanti yang kemakan bagian sini gitu. Yang sini nggak kemakan itu. Jadi fungsinya ini untuk simulasi aja, Pak. Kalau nggak perlu ya 00 aja, nggak usah diisi nggak apa. Ya misalkan ini kita anggap aja kan raw material nih, raw material kan enaknya tengah itu, Pak. Nah, setelah ini kita bikin WPC, Pak. WPC itu workpiece koordinat, titik 00-nya benda kerja. Misalkan titik 00-nya, nah kalau di Mazak ada 2 cara untuk ngesetting benda kerja. Bisa masuk ke WPC itu workpiece koordinat, di G54, 55, 56 dan seterusnya. Atau bisa langsung di programnya. Jadi XYZ-nya langsung ke sini. Nah, ini mau
enakan gimana Pak? Apa mau di G54 aja? Kelebihannya kalau G54, kekurangannya G54, dia itu G54 kan itu nanti buat settingan anu kan semua kan. Misalkan kita ganti benda kerja pasti setting lagi. Jadi settingannya ketimpa. Keunggulannya yaitu G54 itu hal yang normal lah, semua mesin pakai. Di sini keunggulannya di sini Pak, selama ininya nggak dirubah, apa WPC-nya atau programnya nggak dihapus, koordinat 00 benda kerja itu kesimpan di program. Gitu. Jadi besok misalkan mau ngerjain ini lagi, ya udah tinggal koordinatnya di situ, misalkan apa namanya ada jig nih, posisinya fix terus, ya udah pas ngerjain material ini tinggal saya kastar aja gitu. Untuk kelebihannya di situ. Coba kita G54 dulu ya Pak, nggak apa ya, umum aja ya. Udah coba begini doang. Nanti kita settingnya di G54 ini. Ikut settingannya datumnya ini nanti. Habis itu, nah kita baru bikin programnya Pak. Misalkan saya mau bikin program phasing. Nah, saya bikin phasing nih, pilih phasing. Yang fast mail, top mail, nah ini beda-beda fungsinya. Kita pakai yang fast mail aja. Depth-nya yang mau dibuang itu berapa Pak depth-nya? Misalkan, nah ini ada beberapa fungsional. Bisa juga saya isi 1, bisa juga saya isi 0. Ini itu sebenarnya targetnya. Target di phasing nanti di situ nilainya berapa gitu. Mendingan 0 aja ya. Jadi, nah ini yang dibuang, baru ini yang dibuang. Mau dibuangnya itu berapa? Bisa juga ini satu-satu gini juga apa. Jadi nanti yang targetnya di atas ini tuh 1. Nanti di atas ini 0. Jadi nanti dia nilainya itu minus. Nanti kekurangannya apa? Kita pas bikin program selanjutnya harus diminusin 1. Iya. Nggak otomatis. Mendingan ini 0. Jadi nilai setelah di phasing itu nanti nilainya di situ tuh 0 gitu, Pak. Nah, ini yang mau dibuang berapa? Phasingnya itu yang mau dibuang berapa itu? Assist direction stock removal allowance yang mau dibuang. Next. Di sini ada keterangan juga sih Pak, tanda tanya ini aja. Nah, ini. SRVR. Nah, yang mau dibuang itu totalnya berapa gitu. Nah, depth-nya itu kalau itu depth-nya di situ. Pas bagian sini itu nanti nilainya itu berapa gitu, Pak. Pas setelah di phasing. Kan yang mau di phasing 1 mili nih. Ini saya isi 1 mili. Nah, nilai pas di phasing 1 mili nah itu nilainya itu berapa? Nah, sama di Mazatro itu pas di awal-awal ini nggak ada nilai minus ya Pak, nggak ada nilai minus, plus itu nanti bacanya tetap minus nanti. Bottom allowance ini ya ini nggak begitu ngaruh Pak, mau pilih yang manapun boleh. Ini allowance finishingnya mau berapa, misalkan 0,1. Kelola face mill. Nah, karena kita belum bikin tool data face mill, makanya kita bikin tool data dulu Pak. Bikin tool data dulu. Tadi bikin tool data kemana? Edit, tool data assign, pilih face mill. Misalkan face mill-nya diameter 80. Length-nya kita kasih ngarang dulu nggak apa-apa, 120 apa 0. 120 aja nanti biar kelihatan simulasi. Aktual diameternya juga 120. Ininya small, pocket number 4, materialnya carpet. Carpet. Terus kita masuk ke tool file. Masuk ke face mill, kita masukin nominalnya sini. Nominalnya berapa tadi? 80. Nggak ada kodenya. Materialnya samain kayak yang tool data, carpet. Depth-nya ini, depth itu Pak. Insertnya itu tingginya berapa, thickness-nya, ketebalannya. Misalkan saya isi 5. Jumlah jumlah insertnya ada berapa? Misalkan 5 juga. Terus angle kan ada face mill kan, kalau yang itu kan 90 dari 1 Pak. Nah, kita misalkan 45 ada, 90 juga apa. Nah, udah kita masuk ke program. Nah, ini coba saya hapus dulu. Nah, biasanya kalau kita bikin proses ini, kita udah ngisi tool data, kita enter ini, dia otomatis ngerekomendasiin biasanya ini nanti Pak. Kita pilih toolnya, tool data window, face mill. Approach di sini auto set. Tipe cuttingnya Pak, dia ada X bidirectional, Y bidirectional, X unidirectional, ya dan seterusnya. Kalau bidirectional dia itu bolak-balik Pak.
Cutting sini, sini makan. Nah, itu dia bolak-balik makan. Kalau X dia searah X, arahnya searah X. Ya, arah pemakannya. Kalau X berarti nanti cuttingnya X, Pak. X, tapi bolak-balik makan itu. Kalau Y berarti nanti makannya Y, ya sis. Kalau yang X unidirection, dia itu satu arah doang, Pak. Sini naik, sini. Tuh, Y juga sama Y. Kalau X B directional shot, dia itu nanti ini, dia bolak-balik. Misalkan materialnya segini ya, Pak. Dia itu nyampe sini tuh langsung ke sini. Dia sih nggak ngelebihin dulu. Nah, kalau yang ini tadi lebih dulu, lebih sampai cutter yang bebas. Kalau yang ini dia lanjut, set, nah gitu, Pak. Kalau yang arc shot dia ngelingkar sini, Pak. Nah, ada lingkar, ada radiusnya lah itu. Ya paling yang sering dipakai ini coba, ini atau yang ini. Tergantung mau bolak-balik apa enggak. Coba kita yang pilih X B direction. Depth of cut yang mau dibuang 1 mili, kita mau makan berapa itu, Pak. Misalkan mau berapa, Pak, makannya? 0,5. Tebalan pemakannya ini sebenarnya bisa di auto set, Pak. Auto set, ini auto set. Dia bakalan kalkulasi sendiri. Ya, karena material yang kita masukin karbet tadi. Ini bisa di auto juga. Nah, tapi kadang enggak itu, terlalu kencang kadang. Tapi ini bisa diedit, misalkan 0,5 ya enggak apa. Weightnya itu dia pergeseran ke sampingnya mau berapa gitu, Pak. Misal cutter 50 nih, 80 pergeserannya berarti 86 mili itu. CSP itu cutting speednya. FR itu feedingnya, Pak, feed rate-nya. Tapi per tit, per mata. Matanya feedingnya misalkan di keterangannya 0,1, matanya ada 10 berarti 1 tuh. Ini coba kasih aja 0,5 lah, berarti 0,1 bersisi. Di sini ada optional stop, kita kasih. Terus float coolant M1, M8 nih, Pak. Nah, di sini ada keterangan R. R itu roughing, F itu finishing. Kita finishingnya, pilih toolnya. Approach-nya auto aja, nanti kalkulasi sendiri. Ininya juga. Weight-nya auto, CS-nya auto. Nah, itu udah. M1, M8. Nah, udah. Di Mazatrol itu, Pak, dia itu ada 3 kunci utama. Yang pertama itu unit number, UNO. Itu unit number. Unit number ini berisi tentang proses yang mau kita buat. Misalkan facing, face mill, unit drilling, nanti pocket itu unit number. Itu berisi tentang proses apa yang mau kita buat. Yang kedua itu ada sequence number. Sequence number itu berisi tentang informasi tool, kedalaman pemakanan, cutting speed, sama feed rate gitu, Pak. Yang ketiga ada figur, Pak. Figur itu berisi tentang gambar yang mau kita kerjakan. Jadi nanti kita kayak gambar gitu, Pak. Kayak di sono lah yang bubut kan kita ada gambar juga kan itu. Nah, itu di sini figur. Karena ini bentuknya kotak, kita pakainya yang square. Kalau circle ya circle. Arbitrary itu kita gambar yang nggak beraturan lah, Pak. Yang nggak beraturan. Kita pilih yang square. Corner 1 koordinat X. Corner 1 koordinat X itu di mana? Nah, ini kan settingannya di tengah, Pak. Materialnya kotak. Nah, ini itu diagonal sebenarnya. Poin X-nya itu yang mau di facing itu volumenya mana aja gitu, semana aja. Tapi di sisi X ini. Misalkan ini materialnya kan 100. Berarti kan setengah-setengah kan, Pak. Sono minus, sono plus. Sono Y plus, Y minus, diagram kartesius lah, Pak. Kita mulainya dari sini, Pak. Bebas nih, mau berapa? Mau X-nya 50 atau minus 50 juga bisa. Kan minus 50. Di sini, Pak, ini ada titiknya nih, Pak. Terus mau Y-nya mau plus atau minus bebas. Minus 50 juga. Nah, jadi dia mulai cutting-nya nih di sini. Ya. Yang ketiga ini, dia itu diagonalnya, Pak. Sononya sama sebenarnya. Yang satu minus berarti yang satu plus, biar mencakup semua volume ini, Pak. X-nya 50, Y-nya 50. Nah, biru. Tandanya ini berarti udah programnya udah ke facing. Nah, yang mau di facing itu sampai segini, Pak.
seluas yang biru ini. Nah, sama Mazatrol itu nggak perlu mikirin clearance-nya, Pak. Clearance-nya itu udah otomatis terdetek di parameter. Jadi yang kita gambar itu ya udah yang realnya aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini nggak usah di sini, mau di sini juga boleh. Misalkan samping-sampingnya ada chamfer atau radius. Misalkan saya klik nih ada chamfer 10. Nah, sini ada chamfer 10 nih. Kalau misalkan saya kasih 10, nah dia ada radius itu, Pak. Misalkan nanti ada bikin apa namanya? Apa yang ada chamfernya. Nah, udah jadi nih Pak program phasing. Program phasing udah jadi. Untuk mengakhiri satu cycle, satu program, misalkan phasing, kita shape N namanya. Nah, ini programnya udah jadi. Terus kita mau bikin misalkan tengah-tengah di bulat gitu ya, Pak. Kita coba pakai line, kita mau bikin pulau lah. Kan ada pulau, ada kolam. Kita pakainya line machining, yaitu kita line kan garis kan, Pak. Nah, kita mau machining garis itu. Misalkan kita line machining. Kita mau line in. Nah, ini ada line center, line right, line left, line out, line in, dan lain. Kita bikin line out karena kita mau bikin pulau kan, Pak. Kalau kita bikin kolam pakainya line in. Line out. Depth-nya itu mau berapa, Pak? Depth-nya stepannya, misalkan depth-nya 15 nih. Depth-nya 15, dari 0 ini yang mau dibuang itu 15 mili. Atau dia mau melemahkan dari 15 mili. Jadi dia di bawah nolnya nanti. Pokoknya depth ini tuh targetnya, Pak. Ya, target koordinatnya, koordinat N-nya lah. Stock removal Z, nah ini yang baru mau dibuang. Yang saya mau buang 15 mili. Nanti sama, Pak. Sedalam 15 mili. Apa tuh, Pak? Apa tuh? Yang mau dibuang 15 mili. Bisa juga depth-nya 15 mili tapi yang mau dibuang 5 mili juga bisa. Ada papan tulis nggak, Pak? Misalkan ini, Pak. Ini misalkan lima puluh, misalkan 15. Coba aja gini, Pak. Nah, depth di sini itu tujuannya itu berapa gitu, Pak? Depth di sini itu tujuannya di berapa? Misalkan saya itu mau ngerjain di sini itu mau ada lubang lah. Misalkan 5 mili. Nah, depth-nya ini tujuannya, Pak. Depth-nya itu berarti 15 tambah 5. Depth-nya itu, Pak. Atau ini tak ganti 20 aja. Depth-nya itu tujuannya. Dari 0 ini nyampe ke batas ini itu berapa gitu. Berarti kan 15 tambah 5, berarti kan 20, Pak. Tujuannya berapa gitu. SRV Z itu yang mau dibuang itu berapa, Pak? Bisa juga saya isi 20. Ini nggak masalah. Cuman kan ini kan ada step, Pak. Nah, ini nanti jadi makan angin itu di atasnya. Nah, ini saya isinya 5. Saya isi 5. SRV Z-nya saya isi 5, berarti dari target 20 tadi itu yang mau dibuang itu cuma 5 doang. Nah, gitu, Pak. Jadi di sini nanti langsung dia menuju ke sini gitu, Pak. Itu ada gambaran nggak, Pak? Nah, itu, Pak. Itu. Terus SRVR. SRVR itu yang mau dibuang juga, Pak. Ini ada keterangannya sih. Yang mau dibuang Z. SRVR itu yang mau dibuang di bagian sampingnya, Pak. Misalkan kotak. Terus ini akan 50. Saya mau bikin lingkaran lah.
Nah, ini tuh yang mau dibuang tuh berapa Pak? Nah, sini tuh. Kalau SRVR itu tuh. SRVR itu yang mau dibuang samping kanan kirinya gitu. Misalkan yang mau dibuang 10. Roknya ini bebas mau diisi berapa? Intervensinya enggak, ini 0 aja. Nah, kita baru gambar itunya, Pak. Kita milih toolnya dulu. Tool data window, Nmail. Approach-nya auto. Tipe cutting-nya CW apa CCW. Depth-nya mau berapa pemakanannya, Pak. Bisa di auto juga. Weight-nya di auto juga bisa. Nah, ini saya kasih ke sampingnya misalkan 2 mili. Cutting speed-nya auto aja coba, Pak. Terus ini finishing-nya. Auto. CW. Auto. Nah, 0 di sini itu, Pak. 0 di sini itu bukan nggak makan ya. Tapi 0 di sini itu dia 1 kali diameter tool. Nah, kita baru bikin gambarnya. Misalkan saya mau bikin kotak nih. Ini kan tadi 100 kali 100 ya. 100 dikurangi 10 berarti 80. Minus 40. Minus 40. Nah, gini, Pak. Nah, sama ini kan sampingnya masih kurang. Kita tambahin berarti ini ya. Ya. Nah, ini samping kanan kirinya ada sisa nih, Pak. Kelihatan nih. Berarti saya gedein ini, Pak. Ini saya gedein. Stock removal air-nya. Nah, 12 sudah cukup. Samping-sampingnya mau ada radius enggak? Misalkan kasih radius 10. 5 aja lah. Masih kurang juga. Kurang. Kurang juga. Kita save and. Nah, nanti jadi seperti ini, Pak. Ini gambarnya lah. Terus saya mau bikin tengahnya mau saya kasih PCD lah di sini, Pak. Ini PCD lah. Saya bikin drill. Kalau drill masuknya di point machining, Pak, drill. Ada drill, rimmer, tab, boring, circle mill. Circle mill itu sirkular lah, Pak. Kita bikin coba drill. Di tool data ada kasih drill. Ada 20. Kita bikin drill diameter 20. Depth-nya misalkan 30. Chambernya 0. Nah, ini ada center drill, ada drill. Kalau mau pakai center drill boleh, kalau enggak ya enggak boleh. Center drillnya saya hapus aja nih, biar langsung drill. Tool data window untuk milih toolnya drill. Toolnya diameter 20, depth-nya 30. Nah, di sini ada sekelnya, Pak. Kalau sekel drill, dia itu mau ngedepnya berapa gitu, Pak. Dia turun ke bawah 10, naik dikit, 10 lagi naik dikit. Ya benar. Kalau pakai drill, dia itu nanti dia masuk 10, Z-nya ke 0 lah. Ke 0 lagi bebas 0, berarti kayak buang chip lah. Ya. Yang ke lupa saya. Yang ketiga, kalau nggak saya yang ketiga, yang kedua ini dia kombinasi, Pak.
Dia bisa lurus terus, packing dikit, lurus lagi, naik bebasnya ke 0 gitu, kayak buang chip. Nanti saya kasih anunya, Pak, penjelasannya. Kita pakai coba packing 1 dulu, Pak. Depth-nya mau 10 mili, 10 mili, 5 mili juga boleh. Cutting speed-nya auto, M1, M8. Nah, ini poinnya, Pak, poin gambarnya. Mau 1 poin, line, square, grid, atau circle. Kita coba circle. Nilai Z value of box surface. Dia itu mau ngedrillnya itu di posisi berapa terhadap Z0 itu, Pak. Kalau kita ngedrillnya di sini kan berarti 0, Pak. Tapi kalau kita ngedrillnya di sini, di bagian sini berarti kan minus. Minus berapa tadi, Pak? Ini atasnya 15. Nah, dia turun ke bawah gitu, Pak. Ada titiknya ini, Pak. Nah, titiknya ini, Pak. Kita 0 aja, kita bikin di tengah-tengah. Terhadap core circle center terhadap X. Dia itu terhadap X datum 00-nya itu nilainya berapa, Pak? Kan mau referensinya kan 0, Pak. Berarti kan 0. Referensinya kan datum tengah, berarti nilainya 0, Pak. 0. Y-nya juga 0. Angle startnya. Nah, drill itu kan ada yang di sini, Pak. Ada yang di sini. Misalkan 6. 1. Nah, dia dari angle X ini dia ada angle enggak itu. Kalau enggak ada angle ya nanti dia 0 di sini, Pak. Kalau ada angle dia bakalan di sini. Kita coba di ini aja. Nih. Misalkan ada angle-nya saya kasih 45 derajat. Circle-nya itu berapa? PCD-nya itu berapa, Pak? PCD-nya. Misalkan PCD-nya 50. Jumlah lubangnya ada berapa? Misalkan 5. Nah, gitu, Pak. Jadi angle itu lubang pertama itu terhadap X itu berapa sih sudutnya ya. Saya kasih 0, ya udah dia bakalan di tengah-tengah. Nah, itu. Ini saya kecilin ini 20. Terlalu kecil. 30. Ini itu PCD-nya ya yang ini ya, Pak. Lubangnya coba 6. Jelek. Nah, gini aja lah. Kalau udah shape N. Nah, udah jadi, Pak. Tengah-tengahnya mau saya bikin lubang juga, Pak, pakai circle mill, point circle mill. Diameternya kalau 0 itu sirkular, kalau 1 itu tornado. Bedanya apa, Pak? Kalau sirkular itu turun ke bawah, dia baru gedein. Turun ke bawah baru dia gedein. Kalau yang tornado dia dari atas helical. Turun bawah itu. Kita coba yang tornado aja. Diameternya yang mau dibuat itu berapa? Misalkan 15. Depth-nya 10. Chambernya ada enggak? Kalau enggak ada ya 0. Bottomnya kita kasih ini aja. Pitch chamber, kalau ada chambernya nanti dia itu kan misalkan chamber ini, Pak. Oke. Nah, dia tuh bakal helical gitu. Pitch turunnya itu pitch-nya berapa gitu, Pak. Pas di chamber. Kan enggak ada chamber, saya kasih 0 nih. 0 aja. Nah, pitch-nya kalau pitch hole-nya, lubang hole-nya itu dia nanti gini, Pak. Nah, ini kan tornado lah, Pak. Nah, pitch-nya itu ini, Pak, jarak ini, Pak. Hole. Pitch-nya hole. Jadi turunnya itu berapa gitu, Pak. Kayak per kan itu ada pitch-nya itu, Pak. Misalkan 0,5 lah, jangan gede-gede, nanti terlalu kencang. Ini end mill, bener. Udah direkomendasiin semua. Auto set semua aja nih. Cutting speed-nya misalkan 100. Feeding-nya 0,5. M1, M8. Nah, di sini poinnya, Pak. Poinnya kan mau tengah-tengah. Kalau satu doang ya ini juga ini pakainya ini. Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Patternnya, dia itu patternnya itu kalau udah selesai itu dia XY
atau Y dulu baru X, atau X dulu baru Y, 0 aja aman, paling aman. Omit spot machining. Dia itu lubang pertama, misalkan ada lubangnya itu ada banyak lubang pertama, mau dikerjain apa enggak itu, Pak. Ini enaknya template-nya udah diisi 00 itu aja lah, Pak. Kalau udah kita shape N. Udah jadi ini tengahnya, Pak. Kalau udah untuk mengakhiri program mau simulasi kita N. N continue. Program ini tuh mau continue apa enggak? Continue dalam artian tuh M99, Pak. Dia tuh bakalan jalan terus tanpa ada berhenti. Ini 0 juga karena enggak continue kan. Number part counternya mau diisi enggak yang tadi itu? Part counternya mau dipakai apa enggak? Enggak dipakai, 0 aja. ATC toolchain apa enggak? 0 aja, enggak usah toolchain. Biar nanti standby aja. Di sini returnnya itu setelah selesai itu mau kemana? Paling amannya zero position aja, Pak. Ini ada walk number itu untuk misalkan ada program lagi, nanti kita otomatis manggil program UP2 gitu, cuman nggak perlu. Kalau udah kita menu kanan, program komplit, toolpad, pad continue. Ini simulasi by garis. Wah, ada alarm ini kayaknya. Itunya belum nyala ya, Pak? Nggak ketahuan ini. Udah belum, Pak? Oh, udah. Oh, di sana ditutup, Pak. Ini ada alarm nih, nominal diameter not found. Program nomor 5 yang pertama. No, oh ini belum, toolnya belum ditulis. Komplit, toolpad. Bentar, Pak. Oke, menu kanan, program komplit, toolpad. Nah, ini untuk simulasi back garis doang, Pak. Wah, terlalu besar. Ini simulasi garis. Ada juga yang lebih aman juga, Pak. Virtual mesin simulasi. Nanti bakalan kelihatan materialnya ini, Pak. Ini materialnya, ini toolnya, simulasi continue. Nah, file-nya itu, Pak. Oh, sorry, Pak. Cannot display tool. Oh, karena tadi 0 kayaknya ini. Ini nmil belum di setting. Nmil sepanjangnya misalkan 150. Toolpad, virtual machine. Mendingan kalau simulasi virtual machine. Kalau di sini aman 90% aman, Pak. Voicemail. Nah, ini nmil-nya. Ini apa ini drillnya kayaknya belum di setting juga nih drill. Nah kan, nah bram, nah, udah bram. Kayaknya covernya bisa dihilangin. Bukan.
Nah, covernya saya hilangin lah Pak, biar nggak kelihatan. Mas Zartol itu cuma bisa untuk 2 dimensi doang ya Pak. Kalau surface itu nggak bisa. Harus pakai cam. Ya enaknya pakai cam lah. Pusing belajar nanti kebanyakan. Nah ini kalau mau pakai untuk 2D ngedrilling, bikin kotak itu juga enak sih di sini. Ya, benar. Iya, benar Pak. Ini udah jadi Pak. Kalau simulasi mesin aman, dipastikan itu 90%-an di aman. Nah, toolnya belum kepasang semua, ya gitu coba jalani simulasi aja. Kan udah aman nih. Nah, untuk manggil program tadi gimana tadi Pak? Program yang mau jalanin. Kalau di program, work number kan untuk ngedit atau manggil program yang mau kita bikin kan. Nah ini kalau program. Nah kalau mau manggil program yang mau jalanin tadi gimana tadi Pak? Manggil program yang mau jalan. Kan tadi namanya tes tadi. Nah, work number kita masuk ke posisi kanan, cari work number nih. Cari programnya, tes. Oke. Kan tadi simulasi udah aman nih. G54-nya udah disetting juga. Tadi kira-kira sih tadi. Ngikut settingan G54 ini lah. Coba kita jalanin. Cuman nggak ada toolnya, biasanya alarm. Tutup. Nih. Coolernya di offin aja karena nggak ada coolernya. Nah, Mas Zatrol nanti keluarnya seperti ini, Pak. Fast mail, line out. Jadi nggak ada G-code-nya. Ya kayak di sana ya, Pak. Inputnya. Kita saya kasih aja. Oh, memori loh Pak, memori. Namanya udah benar belum? Tes. Saya kontak. Oh mau dia. Jalan Pak. Cuman pelan biddingnya tadi pelan soalnya. Biddingnya cuma 0,5 doang. Ya. Nggak kelihatan ini. Bisa, di simulasi tadi sebenarnya bisa sih. Nih, 36 menit. Karena makanya dikit-dikit biddingnya juga pelan. Ini real time juga, Pak. Nanti ya seginilah. "3D mesin ada nggak sih 3D mesin?" Nah, fungsinya trace. Trace tadi fungsinya ini, Pak. Dia jalan by ini ya. Fungsinya trace. Pokoknya ini jalan, ini aja juga kan. Ya. Boleh, Pak. Boleh banget tuh. Sampai mahir, Pak. Sampai mahir. Ini sama beda. Ini seperti dia. Kalau di sana nggak ada 3D-nya, Pak ya? Yang Dia ada 3D-nya, cuman 3D-nya pas program doang. Kalau simulasi 3D-nya nggak ada, Pak. Miling. Bubut. Ini. Miling sama kayak ini. toolpad-nya nggak ada ya, Pak ya? Ya, 3D toolpad-nya nggak ada. Kita posisiin. Sana smooth C ya, Pak? Sana smooth easy. Easy. Bawah sini, Pak. Mahal ini, Pak ya? Ya. Pokoknya kalau di mesin simulasi aman, ya 90% di sini aman lah. Tapi kalau seumpamanya kami pakai cam, Nah, nanti lagi, Pak ya? apanya? Kalau kami pakai cam, Enggak, Bu. pakai mesin lagi. Kalau mau disimulasi juga bisa, lebih aman lagi itu. Bisa. Cuman dia bentuknya garis, Pak, nggak ada 3D-nya. Kalau mau ada pakai 3D di-combine. Jadi kita bikin Mazatrol dulu. Mazatrol itu untuk nampilin material doang. Nanti di situ bisa program. Programnya dari cam ya. Nanti simulasinya ke bentuk 3D-nya. Isi yang table itu, Pak ya? Ngisi yang di sini Pak Mazatrol ini.
Ngisinya cukup sampai ini doang. Sama kayak buku Material aja. Ya, material aja Material benar. aja ya. Yang ke bawahnya masih dari camp berarti. Ya, ke bawahnya nanti saya program. Nanti ada ajarin, Ada Pak. caranya. Ada. Tinggal masukin milih doang situ, Pak. Masukin satu-satu apa langsung semua? Kalau programnya ada banyak, ya bisa banyak. Kalau programnya cuma satu, Kalau ini kan kita manual kan, masukin tadi kan itu masukin ini berapa. oh langsung programnya Pak yang dimasukin. Langsung programnya. Oh, nama programnya, bukan diketik manual tuh enggak. Wah, itu lama Pak. Kirain. Ya, lama, Pak. oh di copy gitu ya. Nah, kayak di copy lah. Istilahnya programnya udah masuk ke sini nah. Nah, nanti dikomben antara Mas Jatrol sama ya dari camp itu dikomben bisa. Nanti munculnya enggak mau dia kalau jalan. Nah, nanti munculnya bisa seperti ini, Pak. Nanti ada apa namanya? Bisa bentuknya kelihatan. Bisa dikomben nanti bentuknya juga kelihatan. Dari camp Mas Jatrol bisa dikomben. Kan lebih safety kan. Ini real ini. Pelan kali nih, Pak. Tak kencengin dulu lah, Pak. Feedingnya 1,5. Nanti habis ini Pak kami coba bikin kotak-kotak dulu. Boleh, Pak. Ya, boleh banget itu.